Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk yang benar melalui nabinya yang terakhir, Rasulullah Muhammad SAW, tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Nabi Isa alaihissalam. Di dalam hadis yang berasal dari putri beliau Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha lam yabas nabiyan illa waqad amiral ladzi ba'dahu nisfu umurihi. Wa inna Isa labasun fi bani Israil arba'ina sannah. Wa hadhihi tuwfiya li isrin." Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali sungguh bahwa umur atau perkara dari nabi yang datang sesudahnya lamanya akan separuh dari nabi yang diutus tersebut. Dan sesungguhnya Isa berada pada Bani Israel selama 40 tahun. Maka karena itu aku akan wafat dalam 20. Keberadaan Nabi Isa di Bani Israel itu dimulai dari saat dia berbicara di waktu bayi menyatakan kenabiannya hingga diangkatnya ke langit dalam peristiwa penyaliban. Dalam video yang lalu, saya menganggap peristiwa penyaliban terjadi pada tahun 33 Masehi atau 36 Masehi. Itu adalah masa-masa yang dihitung secara perkiraan. Tapi ketika dihitung dengan detail, fakta yang terjadi bahkan klop dengan fakta sejarah. Perhitungan yang saya pakai untuk membuktikan kebenaran hadis Nabi ini menggunakan konverter yang bisa menghitung tahun Hijriyah ke belakang. Dan juga penggunaan Julian Dice. Ini adalah metode menghitung hari secara biasa, yakni seperti menghitung jumlah kerikil satu persatu, sehingga tak akan menimbulkan perdebatan dan mudah dihitung dengan kalkulator. Konverter yang saya pakai tersebut juga saat ini masih tersedia untuk publik dan bisa diakses semua orang, sehingga bisa dibuktikan bersama-sama. Prinsipnya adalah menentukan kapan Rasulullah menerima wahyu dan wafatnya beliau, serta kapan terjadinya peristiwa penyaliban di zaman Nabi Isa. Hasil perhitungan ini akan bisa mengetahui kapan sebenarnya Nabi Isa berbicara di waktu bayi dan juga kelahirannya. Rasulullah wafat pada hari Senin tanggal 12 atau 13 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Julian Dice-nya bisa dicari dengan konverter. Kemudian kita menentukan permulaan turunnya wahyu. Saya memilih 17 Ramadan tahun 11 sebelum Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 3 Agustus 611 Masehi. Maka lamanya dakwah Rasulullah adalah waktu wafatnya beliau dikurangi saat pertama kali menerima wahyu. Hasilnya adalah 7.615 hari. Berarti lama dakwah Nabi Isa alaihissalam adalah 2 kali lipatnya, yakni 7.615 kali 2 yang hasilnya adalah 15.230 hari. Walau tak begitu diperlukan untuk perhitungan berikutnya, namun di sini kita tahu bahwa realita lamanya dakwah Rasulullah adalah 21,49 tahun kalender Komariah atau 20,85 tahun kalender Samsiah. Sedangkan lama dakwah Nabi Isa adalah 42,98 tahun kalender Komariah, hampir 43 tahun, atau 41,70 tahun kalender Samsiah, hampir 42 tahun. Berbagai catatan sejarah menunjukkan bahwa peristiwa penyaliban terjadi dimulai pada malam bulan purnama hari Jumat tanggal 14 Nisan hingga Minggu 16 Nisan. Di antara dua pilihan tahun yang memiliki tanggal 14 Nisan bertepatan dengan hari Jumat, antara tahun 33 Masehi atau tahun 36 Masehi, yang saya pilih sekarang adalah tahun 36 Masehi. Ini adalah hasil berbagai penelitian dari para ahli termasuk kelompok Kristen sendiri dengan menghitung kronologi yang lebih realistis. Salah satu teori itu menganggap bahwa Nabi Yahya alaihissalam dibunuh pada tahun 35 Masehi, sedangkan peristiwa penyaliban terjadi pada tahun 36 Masehi. Saat itu Yesus dipastikan telah mencapai umur di atas 40 dan di bawah 50, sebagaimana diisyaratkan dalam Injil menurut Yohanes. Secara detail peristiwa penyaliban di tahun 36 Masehi itu terjadi pada tanggal 30 Maret hingga 1 April 36 Masehi kalender Julian. Ini juga bertepatan dengan tanggal 13 hingga 15 Ramadan tahun 604 sebelum Hijriah, atau kita sebut saja tanggal 13 hingga 15 Ramadan 36 Masehi. Dalam pandangan Islam, inti dari peristiwa penyaliban adalah tidak dibunuhnya dan tidak disalibkannya Nabi Isa alaihissalam. Bahkan penyebutan diangkatnya Nabi Isa alaihissalam. Peristiwanya sementara tak akan diulas secara mendetail, namun ini adalah akhir dari keberadaan beliau di tengah-tengah Bani Israel, yang minimal jatuh pada 1 April atau 15 Ramadan 36 Masehi atau beberapa hari sesudahnya berdasarkan catatan sejarah. Ini adalah waktu untuk menghitung ke belakang sebanyak 15.230 hari untuk mengetahui kapan Nabi Isa berbicara di waktu bayi
sebagai awal pemberitahuan kenabian beliau. Caranya adalah dengan mengurangi Julian Days 1 April 36 Masehi dengan 15.230. Hasilnya akan bertepatan dengan tanggal 21 Juli tahun 7 sebelum Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 647 sebelum Hijriah, atau 23 Ramadan tahun 7 sebelum Masehi. Ini adalah waktu ketika Isa alaihissalam yang masih bayi di bawah ibu beliau, Maryam binti Imran, dan berbicara kepada manusia. Kapan beliau dilahirkan? Tentu saja jawabannya adalah beberapa hari setelah peristiwa itu. Artinya mundur beberapa hari ke belakang dari tanggal 23 Ramadan. Logisnya adalah 6, 7, atau 8 hari. Tanggal 15 Ramadan atau 17 Ramadan bisa dipilih sebagai hari kelahiran Nabi Isa karena tanggal itu sering dikaitkan dengan berbagai peristiwa besar. Ini adalah tanggal yang bertepatan dengan 13 Juli hingga 15 Juli 7 sebelum Masehi. Saya tidak akan menentukan yang mana karena tidak mempunyai cukup bukti untuk memilih salah satu dari keduanya, atau salah satu dari hari-hari di bulan Ramadan yang berdekatan dengan peristiwa itu. Namun pada intinya, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dilahirkan pada hari Senin hingga Rabu tanggal 15 hingga 17 Ramadan yang bertepatan dengan tanggal 13 hingga 15 Juli 7 sebelum Masehi. Banyak ulama dan peneliti juga meyakini bahwa Nabi Isa memang lahir di bulan Juli, bukan di bulan Desember, seperti halnya pernyataan Ustadz Abdul Somad. Nabi Isa lahir bulan Juli. Mana dalil Nabi Isa lahir bulan Juli? Wa huzi ilaiki bijid'in nakhlati. Goncangkan pangkal batang korma ke pundakmu, tusaqit alaiki rutaban janiya, akan gugur buah korma dari atas. Buah korma gugur pada bulan Juli. Dalil kedua, ketika Nabi Isa lahir, kambing-kambing sedang digembalakan di padang rumput yang hijau. Padang rumput hijau hanya ada pada bulan Juli. Bulan Desember rumput tak tumbuh karena permukaan rumput ditutup es dan kambing tak mau makan es. Ketiga, ketika Nabi Isa lahir, bintang gemintang sedang terang. Bintang gemintang terang pada bulan Juli. Adapun musim salju sekarang, maka tak ada bintang, semuanya berkabut. Maka Nabi Isa tidak lahir musim dingin, dia lahir musim panas. Bagi saya, kesesuaian ini dengan perhitungan hadis Rasulullah tentang Nabi Isa tidak hanya menunjukkan bukti kebenaran bisarah Rasulullah, tapi juga ketepatan metode yang menggunakan perhitungan Samsiah dan Qamariyah bersamaan. Hal yang saya percayai adalah perhitungan yang tepat dengan cara yang tepat adalah ilmu pasti yang tak akan menimbulkan kesalahan. Kesalahan hanyalah akibat ketidakobjektifan manusia, atau kekeliruan mereka, atau keengganan mereka dalam menyikapi suatu perkara. Wallahu a'lam bishawab.